Dan hari ini saya kembali mengingatkan tentang karya Kristus di kayu salib. Ya, tema firman Tuhan hari ini sharing saya adalah harga setetes darah Yesus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab berkata kepada kita bahwa pengorbanan Kristus itu luar biasa. Darahnya tercurah di atas kayu salib, ya, bahkan dimulai ketika dia bergumul di Taman Getsemani. Alkitab berkata keringatnya seperti titik-titik telur darah, ya, suatu pergumulan yang luar biasa. Nah, dalam salah satu pengakuan butir iman, pengakuan GBI, berkata bahwa kelahiran baru dan pembenaran terjadi oleh iman di dalam darah Yesus Kristus. Jadi betapa pentingnya darah Kristus itu dalam kehidupan kita. Bahkan dalam perjanjian lama ketika manusia jatuh dalam dosa, harus ada penumpahan darah anak domba Allah. Dan itu terjadi digenapi penggenapan di dalam perjanjian baru oleh karya Kristus di kayu salib. Bahkan setiap kali kita makan perjamuan kudus lewat roti dan minum anggur, Alkitab berkata demikian juga cawan yang berisi anggur ini adalah darah Kristus yang kita lakukan untuk mengingat akan pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Nah, ironisnya banyak orang percaya kadang-kadang latah terhadap perkataan. Contoh, ada kecoa lewat, darah Yesus. Ada tikus lewat, darah Yesus. Ya, jadi sepertinya darah Yesus itu berceceran di mana-mana. Padahal kita harus menghargai bahwa betapa pentingnya darah Kristus itu dalam kehidupan kita. Dan kita mengingat bahwa ketika kita sakit, ketika kita bergumul, kita selalu bawa dalam doa, oleh darah Yesus kita boleh diselamatkan dan kita boleh disembuhkan. Bahkan terakhir bagaimana ya kematian segala anak sulung di Mesir, dari anak sulung manusia sampai hewan semuanya mati. Tetapi darah yang ada di atas ambang pintu orang Mesir, orang Yahudi pada waktu itu ketika malaikat lewat tidak ada yang meninggal. Artinya itu satu perjanjian ya Passover, di mana malaikat maut lewat dan orang Israel boleh diluputkan dari semua kematian. Jadi betapa berharganya darah Yesus dalam kehidupan kita. Ya, setetes darah Yesus itu sungguh mahal. Ada satu pepatah mengatakan, setetes darah Anda, setetes nyawa sesama. Artinya dalam darah itu ada kehidupan. Betapa pentingnya dan mahalnya darah Yesus yang tercurah bagi kita. Tidak ada harganya. Tidak dapat melebihi emas, perak, dan apapun di dunia ini. Itulah karya Kristus di kayu salib. Darah Yesus yang begitu mahal. Dan mari kita mengingat akan pengorbanan ini dan kita menghargai. Dan itu akan memicu, mendorong, memotivasi kita untuk selalu jatuh cinta lagi, semangat lagi, setia lagi dalam pelayanan. Sekalipun kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan dan tantangan, tapi kita ingat bahwa Yesus sudah mati menebus dosa dan pelanggaran saya. Dan itu yang perlu kita lakukan. Dalam Kolose pasal yang pertama, ya, Kolose pasal yang pertama, satu ayat saja yang saya bacakan bagi kita pada pagi hari ini, ayat 20, demikianlah firman Tuhan. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Nah, Alkitab berkata, oleh kematian Kristus kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Tadinya kita adalah musuh Allah. Tadinya kita adalah orang yang harus dimurkai dengan segala dosa dan akibat konsekuensi yang kita lakukan. Tetapi kita bersyukur bahwa kematian Kristus ya menebus kita. Nah, fungsi darah bagi tubuh Bapak Ibu adalah mengedarkan zat makanan pada seluruh tubuh, membunuh kuman yang masuk dalam tubuh. Ini fungsi darah ya. Menyuplai oksigen dan mengembalikan karbodioksida pada paru-paru. Jadi kalau fungsi darah itu sudah tidak berfungsi, artinya tidak ada oksigen yang diedarkan oleh darah kepada paru-paru, maka di situ akan terjadi kematian. Bahkan fungsi darah yang lain adalah menutup luka yang dilakukan oleh keping darah. Jadi betapa pentingnya fungsi darah bagi tubuh yang mengalirkan seluruh makanan dari zat-zat makanan, sari-sari makanan ke seluruh tubuh kita adalah darah.
Nah, kita harus melihat ini bahwa betapa pentingnya pengorbanan Yesus di kayu salib bagi kita. Darahnya tercurah bagi saya dan saudara. Nah, apa makna darah Kristus bagi kehidupan kekristenan kita? Apa sih? Kita selalu mengingat akan darah Kristus yang tercurah bagi kita 2000 tahun yang lalu. Ada 3 hal. Setidaknya ada 3 hal yang saya mau bagikan dari ini. Bagaimana makna pengorbanan Kristus di kayu salib supaya kekristenan kita tidak hanya Kristen yang biasa-biasa, tapi kekristenan kita sungguh-sungguh kekristenan yang sungguh-sungguh menghargai akan pengorbanan Kristus, dan hidup kita semakin excited, semakin sungguh-sungguh karena kita bisa melihat bahwa darah Kristus itu begitu mahal, ya. Yang pertama, makna darah Kristus dalam mendamaikan. Ya, kata mendamaikan adalah yang mengusahakan agar kedua belah pihak berbalik kembali. Nah, kita adalah musuh. Artinya sebelum ada pendamaian, pihak satu dan pihak dua saling bermusuhan. Nah, pihak satu itu siapa? Manusia. Dan pihak dua adalah Allah. Kita menjadi musuh Allah karena segala dosa dan pelanggaran yang kita buat. Alkitab berkata dalam Roma 3:23, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya kita kehilangan berkat keselamatan, kemuliaan Allah hilang dari kita ketika kita berdosa, dan akibatnya kita menjadi musuh bebuyutannya Allah karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Penyebab permusuhan dosa, adanya pelanggaran terhadap dosa terhadap apa yang kita lakukan, sehingga kita menjadi musuhnya Tuhan. Kita menjadi orang yang kehilangan kemuliaan Allah. Ya, Roma pasal yang kelima 19 berkata, satu orang yang tidak taat membuat semua orang berdosa, yaitu siapa? Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh dalam dosa, dan akibat dosa ini kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, ini yang harus kita ingat bahwa betapa pentingnya dasarnya kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu pengorbanan Yesus. Nah, akibat dari permusuhan itu adalah kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Ya, akibat permusuhan menjadi Allah yang jauh, sepertinya Allah yang transenden, yang jauh di langit sana. Ya, bukan Allah yang dekat atau imanen yang ada bersama dengan kita. Akibat karena permusuhan, kemudian melahirkan penderitaan. Kejadian 3, kita tahu bersama manusia dengan peluh, dengan penderitaan harus bekerja keras, ular dikutuk, dengan perut dia harus berjalan, manusia jatuh dalam dosa, dia harus bekerja keras, wanita harus melahirkan dengan kesakitan, dan lain sebagainya. Itu akibat daripada dosa. Seorang laki-laki harus berkeringat, bekerja keras, ya, untuk menghasilkan. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, tidak menjadi musuh Allah, manusia itu hidup selalu bersekutu dengan Tuhan. Nah, kehilangan kemuliaan Allah artinya apa? Kehilangan kehormatan, kehilangan martabat, kehilangan harga diri, jati dirinya. Karena Roma 3:23 tadi berkata, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tadinya manusia selalu bersekutu dengan Tuhan di Taman Eden. Ada satu hubungan, ada satu relationship, hubungan yang begitu indah, yang luar biasa. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, akibatnya harga diri manusia hilang. Allah mencari manusia, Adam, di manakah engkau? Tapi Adam bersembunyi karena dia takut, karena dia malu, sudah jatuh dalam dosa. Harga dirinya, martabat, kehormatannya sudah hilang, dicuri oleh iblis akibat karena dia tidak taat. Jati dirinya hilang. Gambar yang tadi serupa dengan Allah jadi rusak karena segala dosa dan kesalahannya. Tetapi kita bersyukur manusia yang sudah jatuh dalam dosa diperdamaikan, ya, dengan darah anak domba Allah. Jalan pendamaian. Yesus harus disalibkan karena saya dan saudara. Kita melihat bagaimana dia terpampang di kayu salib. Tubuhnya penuh dengan darah. Dia lakukan ini karena saya, manusia yang berdosa. Kalau tradisi manusia, penderitaan dikatakan pendamaian antara manusia, ya, diperoleh dengan apa? Mencurahkan darah.
binatang, manusia dengan manusia. Tetapi pendamaian antara manusia dengan Allah hanya dengan darah Yesus. Mengapa? Karena darah Yesus tidak ternoda oleh dosa, atau darah Yesus suci. Satu-satunya DNA darah yang suci yang tidak pernah tercemar oleh dosa adalah darah Kristus. Makanya kita harus sungguh-sungguh dipacu, dimotivasi, didorong. Kalau Yesus sudah mati, darahnya sudah tercurah buat saya, apa yang saya harus lakukan? Saya harus lebih cinta akan Tuhan. Saya harus lebih semangat dalam pelayanan. Saya harus lebih antusias dalam bekerja. Saya harus menjadi suami yang lebih takut akan Tuhan. Menjadi penolong yang lebih baik. Menjadi hamba Tuhan yang memberkati. Menjadi orang yang jadi berkat. Lewat tutur kata. Lewat kehidupan saya. Orang lain dapat menikmati akan karya Kristus di kayu salib. Tetapi ironinya banyak orang yang hari-hari ini menjadi sandungan bagi orang lain karena tidak menyadari identitasnya di dalam Tuhan, bahwa darah Yesus sudah menyucikan, darah Yesus mendamaikan kita. Jadi Bapak Ibu, darah Yesus itu begitu mahal. Ya. Nah, yang kedua, makna darah Kristus bagi orang percaya adalah menempatkan kita pada posisi yang benar. Tadinya kita ini adalah orang yang dimusuhi oleh Allah. Manusia lama kita dikendalikan oleh dosa. Perbuatan-perbuatan kemarahan, dengki, iri hati, percabulan, persinan percabulan. Alkitab berkata memikirkan saja itu tidak pantas bagi kita. Tetapi ada orang-orang yang hari ini setia dalam pelayanan, tapi masih menyimpan dendam, kepahitan, iri hati, emosi, dikendalikan oleh amarah. Nah, kita tidak menyadari bahwa berarti kita belum pada posisi yang benar. Sedangkan karya Yesus, pengorbanan Yesus, darah Yesus itu mendamaikan kita dengan Allah. Yang kedua, mengembalikan pada posisi yang benar. Tadinya kita harus dimurkai, posisi yang salah. Nah, ciri-ciri hidup menurut daging, orang yang dikuasai oleh dosa adalah orang yang hatinya dan pikirannya jahat, hidupnya di bawah kutuk, tidak bisa hidup di dalam kebenaran, dikendalikan oleh amarah. Tetapi manusia yang baru, yang sudah ditempatkan di tempat yang baru oleh karya Kristus, oleh darah Yesus, adalah hidup merdeka atau bebas dari kutuk dosa. Nanti baca Galatia 5 ayat 13. Lalu hidupnya dikendalikan atau dikuasai oleh Roh Kudus. Bukan amarah, bukan iri hati, tetapi hidupnya sungguh-sungguh menjadi berkat. Perkataannya, semangatnya, gairahnya. Ya, bahkan hidupnya bukan berarti tidak bisa jatuh dalam dosa, bisa. Tetapi catatan hari ini, dia sadar bahwa kalau Yesus sudah mati bagi saya, sudah menempatkan saya pada posisi yang benar. Dulunya musuh Allah, dulunya hilang dari kemuliaan Tuhan. Tapi karena karya Kristus di kayu salib, pasca kematian kebangkitan Kristus, itu memberi saya kemenangan. Dari yang terkutuk, jadi memperoleh hidup yang kekal. Jadi mari kita sungguh-sungguh menghargai akan pengorbanan Kristus. Darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib menebus dosa saya dan kita semuanya, diperdamaikan dengan Bapa di surga. Yang terakhir, yang ketiga, menjadikan kita atau kita diadopsi. Jadi darah Kristus itu mengangkat kita, pengorbanan Kristus itu mendamaikan kita, bahkan dikatakan membuat kita menjadi anak Allah. Bahkan dikatakan ayat 21, Kolose 1:21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser oleh pengharapan
digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Kenapa Paulus menyadari akan pentingnya ini? Karena Paulus menyadari dia sudah diadopsi menjadi anak Allah, diangkat, dicangkokkan. Paulus berkata, dahulunya aku adalah musuh Allah. Aku membantai gereja mula-mula, membantai orang percaya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika dia masuk ke Damsyik, dia berjumpa dengan Tuhan, dia diubahkan oleh Kristus. Saya percaya, dia kemudian diangkat menjadi rasul dan menjadi cikal bakal daripada hamba-hamba Tuhan. Bahkan seperempat daripada kitab Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus karena dia berjumpa dengan Tuhan dan dia menyadari dia sudah diangkat, diadopsi, menjadikan anak Allah. Dulunya musuh daripada Tuhan, tetapi karena kasih anugerah Tuhan, makanya Paulus berkata, aku ini adalah musuh Tuhan. Tapi ketika aku sudah diubahkan dari Saulus menjadi Paulus, menjadi seorang evangelis, menjadi hamba Tuhan yang diurapi. Dan saya percaya orang yang diadopsi, diangkat menjadi anak Allah, itu sesuatu yang luar biasa. Menjadi anak atau ahli waris. Saya pernah bilang, seandainya saya diangkat jadi anak angkat atau diadopsi oleh Pak Suito, ya saya hidupnya mungkin beda. Atau Bu Pur diangkat oleh Pak Jokowi, Pak Nik diangkat jadi anak angkat lah sama Pak D. Itu ndak usah susah-susah. Semuanya punya hak. Ya bahkan kemana-mana pun dilihat, oh itu anak angkatnya Pak Jokowi. Ada privilege, ada satu hal yang khusus diterima. Ya kan, kemana-mana dihargai orang, dilihat. Ya kan, ada tempat yang terutama di VIP. Ya, ketika nonton konser apa, ketika menghadiri pertandingan apa, yang namanya anak presiden kan luar biasa. Ya kan, walaupun ada orang yang juga maki-maki tidak suka, tapi yang namanya anak presiden, tidak usah anak presiden, ya anak bupati, anak camat aja dihargai. Anak lurah aja ketika masuk di kampung, oh itu anaknya Pak Lurah, wah dihargai begitu luar biasa, diperlakukan. Nah kita ini anak Allah, tadinya anak setan, anak iblis. Karena kita jatuh, bapak kita adalah pembohong. Ya, tapi kita sudah diadopsi, diangkat, dicangkok, dijadikan sebagai anak Allah. Ahli warisnya Tuhan loh. Bayangkan. Dan kita sangat berharga. Nanti kita mendapat mahkota luar biasa. Kalau kita menang, kalau kita setia, kalau kita tetap sabar, kalau kita tetap senantiasa bersyukur. Walaupun kita menghadapi pergumulan. Ada di antara kita mungkin yang hadir dalam doa pagi hari ini mengalami kelemahan-kelemahan tubuh. Berseru panggil darah Yesus menyembuhkan. Darah Yesus menyucikan. Oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Ini yang harus kita lakukan. Perkatakan firman Allah. Karena saya percaya kita semua adalah anak Allah yang sangat berharga di mata Tuhan. Kesimpulannya, ya, Yesus Kristus adalah Allah yang telah menjadi manusia, berinkarnasi, ya, rela tinggalkan surga yang mulia. Manusia rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib, mencurahkan dan meneteskan darahnya. Ya, demi siapa? Demi membayar dosa saya dan dosa kita semua. Menebus hidup kita dari dosa. Bayangkan loh, tidak ada ya keselamatan selain di dalam Yesus. Dan Yesus sudah lakukan semuanya itu. Dia berkata, finish, sudah selesai. Jadi kita tidak bisa didakwa lagi oleh setan, oleh masalah, oleh apa saja. Karena Yesus berkata, aku sudah menanggung roni bagenda ya di atas kayu salib. Ketika iblis mendakwa saya, malaikat berkata, Yesusku sudah menebus roni bagenda, ya, menebus Ibu Sonda, menebus Ibu Desi, menebus kita semuanya. Pertanyaannya adalah, masihkah kita bertekun dalam dosa? Ataukah kita hidup di dalam kebenaran? Sudahkah kita bertekun dalam iman? Senantiasa mengucap syukur. Mari maknai Paskah dengan mengingat selalu akan karya Kristus di kayu salib. Darahnya tercurah
untuk kita semuanya. Doa saya, mari kita melangkah bersama, mengiring Tuhan lewat kematian Kristus, memotivasi saya untuk selalu antusias, semangat, karena karya Kristus sudah sempurna buat kita semuanya. Shalom, Tuhan memberkati kita.